Yo, wes ready Gi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok C, kelas PTB. Di sini akan mempresentasikan mengenai biologi dan fisiologi tumbuhan dengan 6 anggota. Saya sendiri, Ebrianto Daniel Pamungkas, NIM akhir 074, dan rekan saya. Saya Reza Prabowo Latifah dengan NIM akhir 062. Saya Iksana Utama dengan NIM akhir 066. Saya Januar Bima Pamungkas dengan NIM akhir 059. Saya Yeni Rizka Wulandari dengan NIM akhir 069. Saya Kandela Rasati dengan NIM akhir 054. Materi yang akan kami presentasikan yaitu mengenai jasad non-seluler, sel tanaman dan hewan, dan juga pembelahan sel. Next. Jasad non-seluler yaitu tidak tersusun atas sel tetapi berupa satuan, misalnya virus dan bakteriofag. Virus satuan dasarnya yaitu virion. Virus adalah suatu partikel yang mengandung bahan genetik berupa DNA atau RNA yang diselubungi oleh protein yang disebut dengan kapsid. Dan pada beberapa jenis virus ada juga komponen lain seperti lemak. Satuan dasar virus disebut virion. Tidak dapat bereproduksi sendiri, tetapi hanya dapat bereproduksi jika bahan genetikanya memasuki sel inang dan mengambil alih prosesnya. Morfologi virus. Bentuk-bentuk virus yaitu helikal, ada helikal tobacco mosaic virus, bentuk polihedral, adenovirus, bentuk sepiral, influenza virus, dan kompleks bakteriopak. Next. Untuk yang bentuk helix, bentuknya menyerupai batang panjang, kaku, lentur. Kapsid silinder pendek, tersusun heliks mengelilingi asam nukleat. Untuk yang polihedral, bentuknya polihedral atau kristal. Kapsomer tiap permukaan berbentuk segitiga sama sisi. Selanjutnya, bentuk spherical, bentuknya seperti bola, diselimuti oleh lapisan luar yang disebut amplop. Dan yang terakhir ada kompleks, yaitu ada kepala kapsid polihedral, bagian ekor bentuk helikal. Kepala mengandung asam nukleat. Kapsid, yaitu protein yang melindungi asam nukleatnya. Setiap kapsid disusun dari subunit yang identik, yaitu kapsomer amplop. Merupakan zat lemak berlapis yang mengandung glikoprotein. Next. Untuk proses masuknya virus, yang pertama virusnya masuk. Selanjutnya yaitu pelepasan materi genetik. Selanjutnya replikasi. Selanjutnya sintetis protein. Selanjutnya perakitan virus baru. Dan yang terakhir penyebaran dan munculnya gejala. Next. Untuk gejalanya ada gejala eksternal dan internal. Gejala eksternal atau dapat dilihat secara langsung tanpa bantuan mikroskop. Ada gejala lokal dan gejala sistemik. Gejala lokal terbatas pada bagian infeksi primer, dapat berupa klorosis dan nekrosis. Contohnya, gejala bercak lokal pada daun Xenopodium amaranticolor oleh STV. Dan gejala sistemik tidak terbatas pada bagian infeksi primer, tetapi menyebar ke bagian lain dan menyebabkan infeksi sekunder.
Contohnya seperti mozaik, kerdil, layu, dan ring spot. Untuk gejala internal atau tidak dapat dilihat langsung karena terjadi di tingkat jaringan dan sel di dalam tumbuhan. Ada perubahan histologi yang dibagi menjadi tiga, yaitu nekrosis, hiperplastis, dan hipoplastis. Dan juga ada perubahan sitologi. Infeksi virus akan merusak ukuran dan jumlah butir-butir pati dalam sel daun, seperti kerusakan dan modifikasi isi sel, terbentuknya benda-benda asing atau badan inklusi. Next. San. Oke, selanjutnya ada sel tumbuhan. Jadi ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Yang pertama yaitu ada vakuola, yang merupakan kantung membran untuk transport dan menyimpan air serta materi lainnya. Kemudian ada kloroplas, yaitu organel sel tumbuhan yang bertanggung jawab untuk fotosintesis menggunakan pigmen hijau klorofil untuk menangkap cahaya. Kemudian ada nukleus, yaitu butiran inti pada nukleolus atau butiran inti yang ada pada nukleus yang merupakan bagian dari sintesis rRNA. Kemudian ada badan Golgi, yaitu saluran membran berbentuk kantung datar untuk sekresi protein, mitokondria, sekresi protein. Kemudian ada mitokondria, yaitu kantung yang terdiri dari dua membran, bagian siklus Krebs cycle, dan sistem transport elektron dan public energy. Kemudian ada ribosom yang merupakan butiran organel terdiri dari RNA dan protein yang berguna dalam sintesis protein. Kemudian ada dinding sel yang merupakan multiple layers dari selulosa sebagai struktur pendukung. Next. Selanjutnya ada sel hewan. Ini merupakan bagian-bagian sel hewan. Yang pertama ada lisosom yang merupakan kantung membran yang mengandung enzim untuk mencerna material. Kemudian ada membran sel yang merupakan membran pembungkus sel, regulator, transport sel. Kemudian ada sentriol yang merupakan lekukan silinder kecil yang terlibat dalam pembelahan sel dan melekatnya flagelae dan cilia. Kemudian ada mitokondria, yaitu kantung yang terdiri dari dua membran bagian siklus Krebs cycle, sistem transport elektron, dan public energy. Dan yang terakhir ada ribosom yang merupakan butiran organel terdiri dari RNA dan protein yang berguna dalam sintesis protein. Next. Selanjutnya ada perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, pada sel tumbuhan yaitu dia memiliki membran inti berupa eukariotik, memiliki RE, memiliki dinding sel berbentuk selulosa, memiliki sentriol yang berguna untuk mengatur pembelahan inti sel, memiliki plastida atau zat warna daun, contohnya kloroplas, dan memiliki vakuola yang besar. Pada sel hewan, dia memiliki membran inti juga yang berupa eukariotik, memiliki RE, mempunyai lisosom, tidak mempunyai dinding sel, memiliki sentriol yang berguna untuk mengatur pembelahan inti sel, tidak memiliki plastida, dan tidak memiliki vakuola. Jikalau ada pun, vakuolanya akan berbentuk kecil. Kemudian pembelahan sel, eh, proses sel proses sel membelah diri menjadi sel baru. Bertujuan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan dan reproduksi. Terjadinya pada sel prokariotik maupun eukariotik. Jenis-jenis pembelahan sel itu ada mitosis, meiosis, dan amitosis. Untuk yang mitosis, dari mitosis sendiri nanti akan menghasilkan dua sel anakan identik. Kemudian mitosis juga penting untuk pertumbuhan dan regenerasi jaringan. Tahapan mitosis. Yang pertama ada profase, kromosom mulai memadat, benang spindle terbentuk. Yang kedua metafase, kromosom berjajar di bidang ekuator sel. Yang ketiga anafase, kromatid ditarik menuju kutub berlawanan. Yang keempat telofase, kromosom kembali membentuk inti. Dan yang terakhir sitokinesis, sitoplasma membelah menjadi dua sel baru.
Meiosis Ya, yaitu menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengahnya. Terjadi pada sel kelamin untuk pembentukan gamet penting dalam reproduksi seksual. Selanjutnya, tahapan Tahapan meiosis. meiosis. Tahapan Meiosis meiosis. yang Meiosis pertama, 1. Gimana Dan? Aku mau kamu. ya kamu ya kamu. Tahapan meiosis. Meiosis yang pertama yaitu pemisahan kromosom homolog. Meiosis 2, pemisahan kromatid saudara. Hasil 4 sel anakan haploid. Oke, selanjutnya amidosis, yaitu pembelahan langsung tanpa fase kompleks. Itu terjadi pada organisme yang sederhana dan lebih sederhana terjadi pada beberapa protozoa. Next. Berikut beberapa keuntungan dan kerugian amitosis. Yang pertama, keuntungannya itu prosesnya cepat dan efisien untuk melakukan reproduksi. Kedua, tidak memerlukan tahapan yang kompleks. Ketiga, memungkinkan perbanyakan diri yang cepat dalam kondisi yang menguntungkan. Adapun kerugiannya, yang pertama, tidak menghasilkan variasi genetik sehingga monoton. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan lingkungan mungkin lebih lambat dibandingkan dengan reproduksi seksual. Dan yang terakhir itu, kerusakan pada materi genetik dapat langsung diteruskan ke generasi berikutnya. Yang berikut perbedaan antara mitosis dan meiosis. Yang pertama, pada mitosis itu terdapat dua sel identik, diploid dan pertumbuhan. Sedangkan di meiosis itu terdapat 4 sel yang berbeda, yaitu haploid, reproduksi seksual. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah berada pada tujuan dan hasilnya. Mitosis itu menjaga jumlah kromosom supaya tetap, sedangkan meiosis mengurangi jumlah kromosom menjadi setengah untuk menjaga kestabilan jumlah kromosom pada keturunannya. Berikut peran pembelahan sel. Yang pertama itu berguna untuk pertumbuhan organisme, kedua untuk regenerasi jaringan, ketiga untuk reproduksi, itu bisa berupa seksual atau aseksual, dan yang terakhir itu untuk variasi genetik. Ini biasanya pada meiosis. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi presentasi berikut. Akhir kata, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh.